sekarang saya mau tanya, ibu kamu kemana? Ibu kamu kemana? Saya udah meninggal. Meninggal. Kamu bilang ibu kamu meninggal. Kenapa? Meninggalnya kenapa? Nggak tahu. Bukan karena penyakit. Penyakit menular akibat seks. Kamu mungkin sok-sokan ya, mau berhubungan dengan si A, si B, si C, tapi akibatnya kamu nggak pikirkan. Padahal kamu pernah melihat sendiri akibatnya. Ardi, sepertinya orang ini butuh kita buat jujur. Kamu bisa bantu saya? Masih berdiri seperti ini ya? Oke, Rudy boleh di sini. Oke. Mungkin ada sisi lain yang belum terungkap ya dari seorang Reksa ya. Oke. Kau kakinya rapat? Rapat? Oke. Fokus pada satu titik itu. Oke. Nah, sekarang tarik nafas lewat hidung. Keluarkan mulut. Badan kamu semakin nyaman, semakin rileks apapun yang kamu rasakan. Sekarang perhatikan udara di sekitaran kamu, membuat kamu lebih tenang, lebih nyaman. Perhatikan udara tersebut memiliki warna yang sangat jelas, memiliki cahaya yang sangat terang. Udara tersebut memiliki kondisi yang sangat nyaman ketika masuk ke dalam tubuh kamu, membuat kamu lebih tenang, lebih nyaman ketika bercerita apapun yang kamu simpan dalam hati kamu. Lebih rinci lagi terhadap ibu kamu, apapun yang terjadi kamu bisa bercerita yang kamu rasakan mulai sekarang dan seterusnya sampai saya kembalikan seperti semula. 1, 2, dan 3. Oke, silakan bercerita kenapa dengan kondisi ibu kamu. Ada hal yang belum kamu ungkapkan. Apa? Kenapa kok nangis? Ibu saya tadi. Ibu saya bekerja komersial. Iya, kamu udah cerita tadi. Apalagi yang belum kamu ceritain? Sakit banget rasanya saya. Kamu keluarin suara kamu selantang mungkin itu buat kamu lebih tenang nantinya. Saya sayang sama orang. Saya demi ibu saya maksudnya. Jadi kamu mencontoh apa yang dilakukan ibu kamu? Walaupun kerjaan itu nggak baik, tapi saya ngelakuin itu buat ibu saya, Bu, maksudnya. Ketika itu ibu saya pernah sakit. Saya harus mencari uang segitu banyaknya untuk operasi ibu saya. Saya nggak tahu apa lagi yang harus saya lakuin, sehingga itulah yang saya lakuin, maksudnya. Jadi kalau bisa dibilang ini terjadi berulang-ulang dari dia kecil, ya, apa yang dilakukan ibunya dan teman-teman ibunya selalu datang ke rumah dengan perilakunya itu menjadi terbentuk di mindset dia dan akhirnya ya saat dia dewasa, saat dia besar, yang ada di mindset dia ya mencari uang seperti itu, gitu. Saya benci sama diri saya sendiri. Cuman saya nggak bisa apa-apa, maksudnya. Saya nggak bisa apa-apa. Saya mau menyiksa diri saya sendiri bahkan, maksudnya. Oke, pengaruh lingkungan berarti ya. Tapi seburuk-buruknya saya nggak pernah memukul perempuan, maksudnya. Iya. Karena saya mengharamkan tangan saya untuk memukul perempuan. Saya sangat menghargai perempuan sebenarnya, maksudnya. Oke. Apa yang harus dilihat lagi? Dia ini sebenarnya sekarang itu ingin berubah menjadi lebih baik di satu sisi. Tapi di sisi lain dia masih menikmati apa yang dia lakukan seperti biasanya. Dan karakternya udah terbentuk dari kecil, jadi ya agak berat ya. Betul. Ini seperti apa ya, mendarah daging. Mendarah daging ya. Oke. Dan Rudy bisa melihat nggak, menerawang nggak kronologis detailnya saat dulu waktu dia kecil didekati dan dimanfaatkan oleh teman-teman ibunya? Oh, oke. Ini mungkin butuh energi yang besar, tapi saya coba. Saya penasaran nih. Udah pegangin, Mas. Saya coba ya. Periksa dulu. Dulu
Dia ini setiap kali teman-teman ibunya datang, teman ibunya beberapa ada yang mempermainkan dia. Oke. Waktu itu dia masih kecil, masih polos, dan teman ibunya ini memberi sesuatu seperti apa ya, mainan, makanan, dan dia harus memegang sesuatu juga seperti itu. Dia waktu kecil sering dikerjain seperti itu, dan kemudian sampai akhirnya dia mengerti apa yang dia lakukan, dan dia mengulanginya lagi, dan Menikmati? Iya, betul, menikmati, dan sekarang dia jadi pecandu seks. Kenapa sih Mas Uya? Kayaknya pada suka sama saya, cuman dia munafik aja Mas Uya. Oke. Tapi benar nggak apa yang dikatakan Rudy? Karena saya percaya apa yang dikatakan Rudy. Bener nggak? Hah? Ya? Benar. Saya bilang tadi Mas Uya, kalau saya melihat hal itu saya rasanya Oke, pertanyaannya kamu nyesal tidak? saya nyesel banget Mas Uya. Rudy, bener nggak dia nyesal? Ya, seperti yang saya bilang, 50-50. Oke. Satu sisi pingin berubah menjadi baik, tapi Iya. satu sisi sudah mendarah daging. Oh. Saya benar-benar pengen berubah Mas Uya. Iya. Apa menurut kamu, Amel? Ya udah jelas banget sih, aku ilfil kayaknya. Udah nggak mau deh. Ya udahlah, kalau Cici mau ngapain juga lu masih duduk situ. Siapa lagi yang mau Lagi sama juga lu? tadi kan gue udah lihat kaki lu. Kalau gue lihat kedalaman lu tuh. Wih. Parah lu ya, kalau ngomong dijaga dong. Rudy, apa yang Rudy lihat dari Amel? Boleh tangan kamu, Amel? Saya melihat trauma pengalaman buruk. Oh, jadi gini, sebenarnya dia ini punya sifat yang bertolak belakang dengan Hexa. Dia justru sangat menghindari yang namanya seks. Oh ya? Apa nih ya? Dia seperti punya trauma dengan seorang yang dekat dengan dia, sepupu, saudara, sahabat, atau gimana. Jadi si orang tersebut itu seperti mengalami hal yang buruk perihal seks, hamil di luar nikah, mungkin seperti itu. Iya. Ini terjadi di masa lalu saya. Apa? Saya punya sahabat yang udah saya anggap sebagai keluarga, Sangat dekat jadi ya? deket banget. Apa yang terjadi sama sahabat kamu itu? Kita udah berjanji untuk menjaga yang namanya virgin itu, keperawanan. Kita udah janji untuk menjaga itu. Tapi dia mengkhianati saya. Dia selingkuh sama pacar saya, Mas Lia. Oh. Selingkuh dengan pacar kamu sendiri? Iya. Mereka berhubungan intim di belakang saya. Dan kemudian sahabat saya ini hamil. Oleh pacar kamu? Iya. Ini yang membuat dia traumanya makin berat ya? Betul. Saya sangat takut. Sejak itu saya sangat takut untuk memilih pasangan. Karena kebanyakan laki-laki itu cuma pengen enaknya doang. Wah, itu nggak betul. Saya takut, Mas. Iya. Nggak betul tuh, kalau menurut saya sih.
Tapi ini apakah ini bisa jadi berimbas nanti pas saat dia menikah pun dia jadi akhirnya jadi kayak ya takut berhubungan itu. Ini mungkin kalau saya rasa dia cuma takutnya karena sebelum nikah aja. Iya. Mungkin nanti setelah nikah dia tahu itu memang sudah menjadi keharusan bagi dia. Karena ada yang namanya sindrom takut dengan malam pertama. Saya pernah baca artikelnya. Saya juga tertarik dengan kontestan kita yang memakai baju hijau, Tifa. Apa yang Rudy lihat dari seorang Tifa? Dari tadi aku tuh nyimak dari awal sampai sekarang. Kayaknya ada sesuatu yang harus dibimbing. Dari? Aku yang membimbing dia. Oh, kamu mau pengen bimbing dia? Ya, Oke, Rudy, apa yang Rudy lihat dari seorang Tifa nih? Boleh tangan ya. Kayak guru BP ya mau bimbing ya. Semangat, belas kasih. Semua manusia punya kekurangan ya, tapi yang saya lihat Tifa ini dia punya kelebihan yang dibutuhkan Reksa. Maksudnya? Dia tipe penyabar, tipe yang semangat. Dalam artian semangat ketika dia menyayangi seseorang, dia benar-benar seperti yang dia bilang akan Ya. membimbing Reksa seperti itu. Sepertinya nih dari cara dia menatap Reksa, gelombang pikirannya, dia tertarik ya sama Reksa. ya sih sedikit aku tertarik. Kayaknya ada something gitu sama orang ini. Something, kenyamanan faktor X gitu ya. Iya, Kamu nggak tahu apa itu, tapi kamu nyaman aja kayaknya gitu ya. iya. Tapi ada konsekuensi juga. Tapi kamu sadar sama konsekuensi itu ya? Iya, Sebenarnya kalau saya lihat dari sifatnya Tifa, Iya, iya. ini cocok loh dengan Reksa. Ya, Cocok ya? iya, dia ini orangnya penyayang. Terus juga dia orang yang baik. Saya nggak lihat ada masalah di dirinya dia. Oke, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Oke. Dan ini kembali ke dia. Dan ini menarik sekali ya? Mungkin dia benar-benar mau menerima Reksa padanya dan membimbing Reksa. Menurut saya itu bagus. Akhirnya Reksa mendapatkan orang yang bisa membawa dia ke jalan yang benar, yang baik. Luar biasa. Tifa, ini agak mengagetkan ya Rudy ya, cuman tadi kamu baca pun seperti itu. Dan kalau begitu silakan buat Mila berdiri di samping Tifa. Reksa, pertanyaan saya, setelah kamu mendengar dan melihat tentang Amel dan Tifa, masih tertarik dengan mereka? Masih ada yang kamu suka? Masih. Dua apa salah satunya? Satu, oke. Kita nggak tahu, bisa saja Reksa tetap tertarik dengan Amel karena dia merasa tertantang. Atau jelas-jelas Tifa yang tadi pengen membimbing Reksa katanya. Silakan kamu berada di tengah-tengah mereka dan pilih salah satu mana yang kamu suka. Dia bilang hanya salah satu yang dia suka. Kita nggak tahu. Saya pilih salah satu nih mas. Iya dong. Saya jelas pilih ini maksudnya. Pilih Pilih ini. Tifa. Ih, yakin lo mau sama dia? Yakin lo mau sama dia? Emang apa? Ih, gue mau gak? Yang mau sama lu siapa? Ih, gue dari tadi mau mundur. Ya kenapa lo nggak mundur Amel? Ya, lu apa nggak berdiri tadi? Ya, Ayo. pengen tahu aja kayak gimana. Jangan-jangan lo sebetulnya di hati lo yang paling dalam lo suka sama Reksa Lu nih. cuma menang fit Enggak. doang, gue tau lu suka sama gue. Enggak, gue cuma pengen tahu aja lo kayak gimana. DR banget sih. Lagian lo mau aja sih, lo tuh cantik. terus Masih masalahnya? banyak cowok Oke. tuh. Masalahnya apa sama lu? Lu bilang, gue suka sama lu. Iya. Oke. Ntar dia tuh Oke. mimpin saya pasti maksudnya. Oke, walaupun sebentar. Rex. Oke, kenapa Tifa? Sebentar. Kalau kamu pengen sama aku pengen nerima kamu apa adanya. Mending dari sekarang berubah. Aku bakal berubah. Kalau misalnya kamu nggak berubah ke depannya, jangan salahin aku buat aku ninggalin kamu nanti. Oh, jadi nggak jaminan juga ya. Oke. Tenang. Rudy.
Kamu tadi bilang mereka ada kecocokan gitu ya. Tapi prediksi kamu ini bertahan lama atau tidak permasalahannya? Apaan sih lu sirik aja? Oke. Bentar. Tenang. Sabar ya. Lu tahu lu nggak sanggup, Ibu-ibu kan? sabar ya, ibu-ibu ya. Ya. Rudi, bertahan lama nggak Rudi? 70%. 70%. Oke. Oke, kalau begitu selamat buat Reksa dan Tifa, silakan kalian ke atas. Takdir menentukan, Reksa yang berkarakter keras dan Tifa sang wanita penyabar untuk bisa bersatu menjalin kisah. Selamat untuk Reksa dan Tifa. Oke, ini di luar dugaan nih, unpredictable. Oke,